Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat model matematika yang sesuai untuk kasus yang diberikan. Nah, kasus yang diberikan bisa kita baca di sini. Sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Untuk sebuah kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Dari penjualan sebuah meja didapat keuntungan sebesar Rp12.000, sedangkan keuntungan dari sebuah kursi adalah Rp8.000. Mebel itu ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati, 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat mengingat kendala yang ada, supaya ia memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita coba membuat model matematika yang sesuai dengan masalah yang diberikan ini. Sebelumnya kita harus mengingat bahwasanya pembuatan model itu melibatkan 3 komponen dasar. Yang pertama ada variabel keputusan, tujuan, dan kendala. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan tujuannya. Nah, tujuan. Nah, di sini untuk menentukan tujuan dari masalah yang diberikan ini, kita langsung fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat, mengingat kendala yang ada supaya ia memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Artinya di sini tujuannya yaitu ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Maka tujuannya itu yaitu memaksimumkan, ya kan? Memaksimumkan keuntungan. Nah, oke. Nah, kita sudah tahu di sini tujuannya ingin memaksimumkan keuntungan. Artinya kasus yang diberikan ini atau masalah yang diberikan ini merupakan masalah memaksimumkan, ya kan? Atau masalah memaksimumkan atau masalah maksimum. Selanjutnya kita tentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan. Nah, bagaimana cara menentukan variabel keputusan? Nah, untuk menentukan variabel keputusan, kita lihat di sini perusahaan mebel ini, ya kan, sebuah perusahaan mebel ini katanya akan membuat meja dan kursi, ya kan. Kemudian pada pertanyaannya ini, berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat mengingat kendala yang ada supaya ia memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Berarti keputusannya di sini ya, jumlah meja, ya kan, jumlah meja dan kursi yang harus ia buat gitu, agar dia memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Maka kita misalkan X1 itu adalah jumlah meja yang harus ia buat, yang harus dibuat. Kemudian X2 itu adalah jumlah kursi yang harus dibuat. Nah, ini merupakan variabel keputusannya yaitu X1 dan X2. Nah, selanjutnya karena di sini ia membuat meja dan kursi yaitu X1 dan X2 ini supaya memperoleh keuntungan yang besar ya, yang sebanyak-banyaknya, maka kita kembali ke tujuan ya. Kita tahu bahwa tujuan ini ya merupakan atau tujuan itu suatu fungsi atau persamaan, maka kita buat dalam bentuk suatu fungsi. Nah, misalkan suatu fungsi itu adalah dalam bentuk fungsi X1, X2, atau boleh juga kita misalkan dengan fungsi fz. Nah, karena fungsi tujuannya tadi yaitu memaksimumkan keuntungan. Nah, kita keuntungan di sini ya kan, memaksimumkan keuntungan. Ya, kita lihat
dari masalah yang diberikan ini katanya di sini dari penjualan sebuah meja didapat keuntungan. Nah, kita lihat kata kunci yang mengatakan keuntungan, berarti keuntungan sebesar 12.000. Berarti satu meja didapat keuntungan Rp12.000. Satu kursi didapat keuntungan Rp8.000. Maka kita bisa buat ya fungsi tujuannya itu dalam bentuk ya Rp12.000 X1 ditambah ya kan 8.000 X2. Nah, ini merupakan fungsi tujuan atau total keuntungan yang perusahaan mebel ini peroleh gitu. Nah, maka itu adalah masuk ke fungsi tujuannya. 12.000 X1, 12.000 X1-nya jumlah meja yang harus dibuat, ditambah 8.000 ya jumlah kursi yang harus dibuat. Nah, setelah kita buat ke fungsi tujuannya sudah dalam bentuk sebuah fungsi ya, variabel keputusannya dia sudah dalam bentuk variabel ya, maka selanjutnya ya kita tentukan kendalanya. Nah, kendala di sini ya, kendala itu merupakan sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang membatasi harga suatu variabel. Nah, kendala kita di sini ya, kita lihat pada cerita di kasusnya ini katanya di sini ya. Di sini ada kata kendala ya kan. Nah, berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat mengingat kendala yang ada. Apa itu kendalanya? Kita lanjut lagi ke soalnya, ke ceritanya. Nah, di sini katanya mebel ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terbatas bahan baku dan tenaga kerja. Berarti kendalanya itu di bahan baku dan tenaga kerja. Nah, dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan, bahan bakunya itu 150 meter persegi kayu jati, 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Nah, jadi kita bisa buat kendalanya ini dalam bentuk sebuah tabel. Nah, boleh kita buat dalam bentuk sebuah tabel. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, kendala tadi yaitu bahan baku dan tenaga kerja ya kan. Nah, bahan baku yang ada yaitu kayu jati dan kayu pinus. Berarti di sini kita buat sumber daya ya, sumber daya. Nah, di sini yaitu kayu jati, kemudian kayu pinus, ya sumber dayanya, kemudian jam kerja. Kemudian tadi untuk membuat satu buah meja berarti membutuhkan 5 meter persegi kayu jati ya kan, 2 meter persegi kayu pinus. Maka kita isi kolom di sini meja, di sini kursi. Nah, di sini adalah persediaannya. Nah, maka kita buat untuk membuat meja ya, satu buah meja membutuhkan kayu jati sebanyak 5 meter persegi. Berarti di sini 5. Nah, kemudian untuk kayu pinusnya yaitu 2 meter persegi, berarti di sini 2. Nah, atau kita buat di sini dalam meter persegi. Ini dalam meter persegi. Nah, ini dalam jam. Kemudian membutuhkan waktu. Nah, jam kerjanya yaitu selama 4 jam, berarti di sini 4.
Nah, selanjutnya untuk membuat kursi, ya, untuk membuat kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati. Kayu jatinya 2 meter persegi, kayu pinusnya 3 meter persegi, dan 2 jam kerja. Nah, persediaannya keterbatasannya tadi, yaitu kayu jatinya berapa persediaannya? Nah, dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi. Berarti di sini 150. Dan di sini 100 meter persegi kayu pinus, berarti di sini 100, dan jam kerjanya hanya memiliki 80 jam kerja. Nah, sehingga kita sudah memuat 3 komponen dasar. Di sini ada tujuan, variabel keputusan, dan kendala. Selanjutnya, langkah kita yaitu kita membuat ya meja ya X1 dan X2 ini ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, karena kendala tadi dia berupa persamaan ataupun pertidaksamaan. Maka membuat pertidaksamaannya sesuai dengan tabel yang kita sudah buat ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ya kita lihat di sini angka-angkanya saja, fokus ke angka-angkanya. Di sini 5 itu kan meja ini yaitu jumlah meja yang harus dibuat yaitu X1 ya kan. Nah, sini kita buat X1 dulu, di sini X2. Nah, 5X1, nah kita buat dalam bentuk pertidaksamaan, 5X1 ditambah 2X2 ya. 2X2 ya. Persediaannya 150, artinya di sini kecil sama 150. Nah, kalau kita buat besar sama, berarti kan lebih dari 150. Sedangkan persediaannya hanya 150 kayu jati, artinya kecil atau sama dengan 150, ya kan? Nah, oke, kemudian untuk pertidaksamaan selanjutnya 2X1 ya ditambah 3X2 kecil sama 100 ya kan, karena dia persediaannya hanya 100 meter persegi. Berarti kalau sudah lebih dari 100 meter persegi nggak ada lagi bahan atau kayu pinus yang tersedia gitu. Nah, selanjutnya untuk jam kerja kita buat pertidaksamaannya yaitu 4X1 ditambah 2X2 nih, kecil sama 80 ya kan, artinya kalau kita buat besar sama berarti dia jam kerjanya lebih dari 80 jam kerja. Karena dia hanya terbatas sampai 80 jam kerja, maka dia kecil sama 80. Nah, kita tambah lagi nih syaratnya X1, X2 itu besar sama 0 ya kan. Nah, jadi kalau X1 dan X2-nya kecil sama 0, berarti itu tidak ada diproduksi meja dan kursi. Artinya X1 dan X2-nya itu harus besar sama 0. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan pertidaksamaan atau ya pertidaksamaan ya dari kendalanya, maka kita bisa membuat model yang sesuai untuk kasus perusahaan mebel ini, yaitu pertama, oke kita sambung di sebelah, yaitu karena kasus fungsi tujuannya tadi yaitu memaksimumkan, maka memaksimumkan keuntungan ya, maka kita buat di sini memaksimumkan ya, memaksimumkan FZ atau boleh juga ditulis F X1, X2. Nah, sama saja. Yaitu berapa tadi fungsi tujuannya, yaitu 12.000 X1. Ya, kita buat 12.000 X1 ditambah 8.000 X2 ya. 8.000
X2. Nah, dengan kendala, kita buat kendalanya, yaitu, nah kita tulis kembali nih, 5X1 tambah 2X2 kecil sama 150, berarti kita tulis 5, di sini 5X1 ditambah 2X2 kecil sama 150. Kemudian 2X1 ditambah 3X2 kecil sama 100. Ya, 2X1 ditambah 3X2 kecil sama 100. Selanjutnya kita lihat kembali 4X1 tambah 2X2 kecil sama 80. 4X1 ditambah 2X2 kecil sama 80. Kemudian X1, X2-nya besar sama 0. Nah, inilah yang dinamakan model matematika yang sesuai untuk kasus yang diberikan, yaitu kasus perusahaan mebel, ya kan, modal yang sesuai.